Hai, balik lagi dengan saya di Genius Movie. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Unlocked 2023. Jadi, film ini rilis di Netflix pada tahun 2023. Film ini menceritakan kisah hidup seorang wanita yang diteror oleh seorang pria psikopat menggunakan handphone yang dia miliki. Pria itu menyadap dan memasang aplikasi mata-mata untuk memantau kegiatan wanita itu. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, aku mau ngingetin nih guys, kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan nyalakan loncengnya. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita yang baru pulang dari pesta. Di dalam bus itu, dia sempat ketiduran. Pada saat itu, handphonenya terjatuh dan dia tidak menyadarinya. Ketika sampai, dia langsung bangun dan keluar dari bus, tanpa menyadari bahwa handphonenya telah tertinggal di dalam bus itu. Lalu tiba-tiba datanglah sesosok pria misterius yang mengambil handphonenya. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan seorang pria yang bernama Junyong. Sang pria psikopat pada film ini. Dialah pelaku yang menemukan handphone wanita itu semalam. Ternyata, teman pemilik handphone itu menelpon. Namun anehnya, Junyong menjawab panggilan itu dengan suara wanita yang telah direkam di handphonenya. Wanita yang menelpon itu bernama NU. Dia mengatakan bahwa dia akan memberitahukan temannya pemilik handphone itu. Kemudian, NU pun langsung pergi ke rumah temannya itu. Sampai di sana, NU memberitahukan kepada temannya yang bernama Linami bahwa handphonenya telah ditemukan oleh seseorang. Lalu kemudian, Linami mencoba menelpon handphonenya dan kembali dijawab oleh Junyong menggunakan suara wanita. Mereka berjanjian untuk bertemu di sebuah kafe untuk mengembalikan handphonenya. Kemudian, Junyong mulai penasaran dengan sosok Linami dan mencoba mencari akun sosial media Linami dan melihat-lihat postingan fotonya. Junyong mencoba untuk membuka sandi HP Linami. Namun setelah mencoba-coba, selalu salah dan pada akhirnya Junyong merencanakan sesuatu dan memecahkan layar handphone Linami. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan polisi yang menemukan mayat korban pembunuh berencana. Seorang detektif polisi yang bernama Wojiman, dia sedang menyelidiki kasus pembunuhan ini. Dia mencurigai bahwa ini merupakan pembunuhan berantai dan juga dia mencurigai bahwa pembunuhan ini ada keterkaitannya dengan putranya yang sudah lama hilang. Di sini diketahui bahwa nama putranya Woo Jungyong, nama yang sama dengan pria psikopat tadi. Scene berpindah memperlihatkan Linami yang sedang membantu di kafe ayahnya. Kemudian, dia mendapatkan telepon dari Junyong yang masih menggunakan suara wanita. Pada telepon itu, Linami dikabarkan bahwa handphonenya tidak sengaja terjatuh dan membuat layarnya rusak. Handphonenya telah dibawa ke tempat reparasi dan meminta Linami untuk mengambilnya di sana. Lalu, Linami pun bergegas ke sana. Setelah sampai di tempat reparasi, Linami melihat handphonenya telah rusak. Namun petugas reparasi menyuruh Linami untuk mengisi formulir permintaan perbaikan. Di sini, Linami sempat curiga karena petugas itu meminta kata sandi handphonenya. Namun tanpa berpikir panjang, Linami akhirnya memberikan kata sandinya dan menyerahkan kepada petugas itu. Rupanya, petugas ini adalah Junyong si pria psikopat. Dia berhasil mendapatkan akses ke handphone Linami. Dia mengcopy data di handphone Linami dan memindahkan ke komputernya. Lalu kemudian, dia menginstal aplikasi spyware atau mata-mata. Sekarang, dia mendapatkan akses penuh tanpa batas ke handphone Linami. Setelah diperbaiki, akhirnya handphonenya pun dikembalikan. Setelah menerima handphonenya, dia langsung pulang tanpa mengetahui kalau handphonenya sedang dimata-matai. Setiap apapun yang dilakukan di handphonenya akan sama persis terlihat di handphonenya Junyong. Dan juga Junyong bisa memantau aktivitas Linami dari kamera handphonenya. Dan pada saat hari itu juga, Junyong terus memantau aktivitas Linami setiap hari. Beberapa hari kemudian, Junyong mendatangi kafe ayahnya Linami dan berpura-pura menjadi pelanggan lama yang sudah lama tidak datang kemari. Junyong mulai mencoba untuk mendekati Linami dan Linami tidak mengenali wajah Junyong. Karena ketika berjumpa di tempat reparasi handphone kemarin, Junyong menggunakan masker dan topi untuk menutupi wajahnya.
Kemudian, Shin berpindah memperlihatkan Woo Jiman yang pulang ke rumahnya. Kemudian dia memeriksa chattingan di HP istrinya yang berisi percakapan antara istrinya dan anaknya mereka si Junyong. Di sini diketahui bahwa sepertinya Woo Jiman dan anaknya si Junyong tidak berhubungan baik seperti anak dan orang tua pada umumnya. Lalu Shin berpindah memperlihatkan Junyong yang sedang makan makanan kiriman dari istri Woo Jiman. Sambil terus memantau kegiatan Linami, di sini terlihat Linami sedang memainkan handphonenya di atas kasur dan kemudian lanjut tidur karena sudah larut malam. Pada saat Linami tidur, Junyong memulai aksinya. Dia mengakses handphone Linami dan mencari tahu semua tentang kehidupan Linami, mulai dari siapa teman dekatnya, makanan kesukaannya, alamat rumahnya, dan sandi pintu rumahnya. Junyong mulai menulis semua hal kebiasaan Linami dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan dia juga menulis siapa saja orang-orang terdekat Linami yang harus disingkirkan. Kemudian, Shin berpindah di kantor Linami. Dia dipanggil oleh atasannya, dan dari sini diketahui bahwa Linami diberikan kenaikan gaji oleh atasannya karena berkat kerja bagus yang dia lakukan di perusahaannya. Awalnya, Linami terlihat senang, namun dia sedikit kecewa karena hanya dialah yang mendapatkan kenaikan gaji, sedangkan rekan-rekannya tidak mendapatkannya. Kemudian, Linami meminta atasannya untuk menaikkan juga gaji rekan-rekannya. Atasannya pun mengiyakannya. Rupanya, obrolan ini pun didengar oleh Junyong melalui handphone Linami yang dia sadap. Ia pun berniat untuk menghancurkan hubungan baik Linami dan atasannya. Kemudian, Shin berpindah memperlihatkan Woo Jiman yang sedang makan dengan istrinya. Di sini, Woo Jiman sempat menanyakan keberadaan anak mereka. 사조나무를 봤거든. Namun istrinya berpura-pura tidak mengetahui keberadaannya. Kembali ke Jungyong, ketika Linami sedang berada di kantor, dia mendatangi rumah Linami dan dia bebas masuk sesuka hati karena dia tahu semua hal tentang Linami. Kembali ke Woo Jiman, dia berhasil menemukan alamat rumah Junyong. Di sini, dia masih mencurigai bahwa Junyong adalah putranya yang melakukan pembunuhan berantai. Selama ini, Woo Jiman menyelinap masuk ke rumah Junyong dan dia menemukan puluhan handphone dan juga pewarna kuku seperti yang ditemukan di TKP pada korban pembunuhan, dan juga dia menemukan foto wanita korban pembunuhan yang baru-baru saja terjadi. Hal ini semakin menguatkan bahwa Junyong merupakan pelaku pembunuhan. Ketika sedang memeriksa, Junyong pun akhirnya pulang. Dia mengetahui bahwa ada orang yang menyelinap masuk ke rumahnya. Junyong pun mengintip dari balik jendela. Dia memfoto Woo Jiman yang sedang berada dalam rumahnya dan dia mengirimkan ke Woo Jiman dengan kata-kata tak lama bertemu ayah. Menyadari hal itu, Woo Jiman mencoba untuk mengejar keluar dan Jungyong pun mencoba untuk kabur. Ketika Woo Jiman kembali ke rumah Junyong, semua kamarnya telah berantakan dan Junyong pun berhasil menghilang. Lalu Shin berpindah memperlihatkan Junyong yang kembali datang ke kafe Linami untuk mendekatinya. Kali ini, Junyong berpura-pura memberi kaset yang dijual oleh Linami. Dan di sini, Junyong memberi kartu namanya yang tertulis bahwa dia bekerja di bagian keamanan digital. 혹시 어제 얼마에 파실 거예요? Setelah menutup kafe, Linami diantar pulang oleh ayahnya. Ketika sampai, ayah Linami sempat mengingatkan bahwa jangan terlalu cepat akrab dengan pria yang baru dia kenal. Karena itu, terlihat sangat aneh dan pria itu pun terlihat mencurigakan. Namun bukannya mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya, Linami malah mengatakan bahwa ayahnya lah yang aneh karena terlalu mencurigai orang lain. Linami rupanya tampak kesal dan langsung turun dari mobil. Junyong mendengarkan percakapan Linami dan ayahnya. Dia pun berniat untuk menyingkirkan ayahnya karena akan mengganggu dirinya untuk mendekati Linami. Ketika Linami tidur, Junyong pun kembali mengakses handphone Linami. Dia mengirimkan pesan ke ayahnya dengan kata-kata permintaan maaf tentang hal tadi. Ayahnya pun tersenyum tanpa mengetahui bahwa yang mengirimkan pesan itu adalah si Jungyong. Kemudian, Jungyong mengirimkan sebuah link dan menyuruh ayah Linami untuk menginstalnya. Di awal, ayah Linami sempat curiga. Namun ayahnya tanpa berpikir panjang langsung menginstal aplikasi itu. Dan beberapa saat kemudian, Junyong menggunakan handphonenya sendiri mengirim sebuah foto paket yang diletakkan di depan rumah ayahnya Linami. Melihat hal itu, ayah Linami keluar untuk mengeceknya. Lalu tiba-tiba
Junyong pun muncul dan melumpuhkan ayahnya Linami. Berpindah pada pagi harinya, Linami yang baru bangun tidur mengambil dan mengecek handphonenya. Dan dengan sangat terkejut, ternyata dia bangun kesiangan karena alarm di handphonenya tidak berbunyi dan di handphonenya pun terdapat puluhan panggilan tidak terjawab dari atasannya. Linami pun langsung bergegas menuju ke kantornya. Sampai di sana, ternyata semuanya sedang kacau. Handphone Linami dihack. Terdapat postingan yang menghina-hina perusahaan dan bosnya di media sosial Linami. Semua orang mengira bahwa itu adalah perbuatan Linami. Namun tentu saja bahwa itu merupakan perbuatan Junyoung semalam ketika Linami tidur. Karena Junyoung mencoba membuat orang-orang terdekat Linami menjauhinya. Sampai di kantor, bosnya pun sangat kecewa berat atas postingan itu. Linami pun memberitahukan bahwa itu bukan perbuatannya dan sepertinya handphonenya diretas. Namun, tidak ada satupun orang yang mempercayainya. Junyoung yang menyaksikan kejadian itu melalui handphone Linami merasa sangat puas. Lalu Linami bertengkar dengan bosnya dan akhirnya Linami dipecat. Linami dan Enju pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal ini. Namun mereka tidak memiliki cukup bukti dan polisi pun tidak mengatasi pelaporan mereka. Akhirnya, Linami pun menelpon Junyoung. Karena sepengetahuan Linami, Junyoung bekerja sebagai petugas keamanan digital. Ketika bertemu, Junyoung pun mencoba berpura-pura mengecek handphonenya. 계속 알아보고 있는 중이에요. 뭐야? Dan mengatakan bahwa kemungkinan handphonenya diretas oleh orang terdekatnya yang bisa mengakses langsung handphone itu. Dan di sisi lain, sebenarnya Junyoung pun mencoba menggiring opini bahwa yang melakukan peretasan itu adalah Enju, teman dekatnya. Junyoung kembali mencoba merusak hubungan baik Linami dan Enju. Akibat provokasi itu, Linami mulai mencurigai Enju. Enju pun sangat kecewa kepada Linami yang mencurigainya dan lebih mempercayai Junyoung, orang yang baru dia kenal. Kesal dengan hal itu, Enju pun akhirnya langsung pergi. Di sisi lain, memperlihatkan polisi yang kembali menemukan mayat korban pembunuhan, serta memperlihatkan Junyoung yang sedang menyandra ayahnya Linami. Di sisi lain, Linami terlihat sangat sedih. Lalu kemudian, ia membanting handphonenya hingga rusak. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan Wunjiman yang menemukan lokasi reparasi handphone milik Junyoung. Dia mencoba memeriksa untuk mencari beberapa bukti bahwa Junyoung merupakan salah satu pelaku pembunuh berantai itu. Dan dari sini, kita mengetahui bahwa Junyoung melakukan hal yang sama kepada semua korbannya dengan menginstal aplikasi mata-mata di handphone para korbannya yang berjumlah sekitar 8 orang. Selanjutnya, Wunjiman menemukan catatan dengan nama Linami. Dia semakin yakin bahwa Linami merupakan target korban selanjutnya. Mereka pun mencari cara untuk menyelamatkan Linami agar tidak menjadi korban selanjutnya. Namun ternyata, kebetulan Linami tiba di lokasi dan bertemu Wunjiman. Akhirnya, Linami menceritakan semua kejadian pada Wunjiman, dari mulai dia kehilangan handphone sampai dia dipecat dari tempat dia bekerja. Akhirnya, Wunjiman pun menceritakan siapa Junyoung yang sebenarnya. Linami pun sangat marah mendengar hal itu, karena Junyoung telah menghancurkan hidupnya. Karena handphone Linami sedang rusak, maka sekarang Junyoung tidak mengetahui keberadaan dan aktivitas Linami. Maka dari itu, Linami dan Wunjiman akan merencanakan sesuatu. Linami akan berpura-pura tidak mengetahui siapa Junyoung yang sebenarnya, dan dia akan mengajak si Junyoung untuk bertemu. Sementara itu, Wunjiman dan rekannya akan membantu dari jauh dan langsung meringkus ketika ada kesempatan. Linami pun pulang ke rumah dan menggunakan handphone lamanya untuk menghubungi si Junyoung, dan Linami mengajak Junyoung untuk bertemu. Kemudian, ketika Junyoung tiba di depan rumahnya Linami, Wunjiman perlahan mencoba mendekati untuk menangkapnya. Namun ketika bertemu, ternyata sosok Junyoung bukanlah orang yang mereka kenal. Wunjiman pun mengira bahwa selama ini Junyoung merupakan anaknya. Namun ternyata ini merupakan orang yang berbeda. Junyoung pun berpura-pura menjadi orang lain karena Wunjiman tidak mengenali wajahnya. Junyoung mengirim pesan kepada Linami bahwa mereka tidak jadi untuk bertemu. Kemudian Wunjiman menghampiri rumahnya Linami. Karena Junyoung tidak datang, mereka menyuruh Linami untuk tidur di rumah ayahnya. Namun setelah sampai di sana,
Ternyata Jungyong sudah berada dan bersembunyi di sana. Ketika bertemu Jungyong, Linami sangat ingin memberikan perlawanan. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena ayahnya sedang disandra. Akhirnya, Linami hanya bisa nurut apa yang Jungyong katakan. Linami pun diikat dan perlahan ditenggelamkan ke dalam bak mandi bersama ayahnya. Namun tiba-tiba, Wujiman dan rekannya berhasil tiba tepat waktu. Mereka masuk menyelinap, lalu berhasil meringkus si Jungyeon. Di sini, akhirnya Wujiman mengetahui bahwa anaknya itu telah dibunuh oleh pria psikopat ini dan dia hidup menggunakan identitas anaknya. Wujiman yang kesal terus memukul pria psikopat ini. Dan di sisi lain, rekan Wujiman mencoba menyelamatkan Linami yang pingsan karena tenggelam. Setelah sadar, Linami perlahan mulai bangun sambil mengambil pistol milik rekan Wujiman. Dan dia pun lalu menghampiri Jungyeon lalu membunuhnya. Setelah itu, terdengar suara ayah Linami yang memanggil-manggil namanya. Ternyata ayahnya berhasil diselamatkan oleh rekan Wujiman. Selanjutnya, polisi dan wartawan pun sudah berada di TKP. Linami dan ayahnya dibawa keluar untuk dibawa ke rumah sakit. Di akhir film, memperlihatkan Linami, ayahnya dan Enju yang kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan akhirnya film pun selesai.